akan bacakan susunan acara pada hari ini dalam rangka memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema "Mari kita tingkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW." Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan dari ketua pelaksana, acara keempat sambutan dari kepala sekolah SMK Negeri 1 Pelayahari, acara kelima yaitu ceramah agama, dan acara terakhir adalah penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan kata basmalah. Bismillah. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Ratna dan Ayu Lestari. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Pelaksana. Kami persilahkan kepada Muhammad Tulus Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat kepada Bapak Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Plehari, serta Dewan Guru, para undangan dan teman-teman yang berbahagia. Kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas berkah dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj 1436 Hijriah. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus yang akan memberikan tausiah kepada hadirin yang berhadir pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan, kami atas nama panitia mohon maaf, dan kami mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan kegiatan ini ke depannya. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Playahari. Kepada Bapak Rodi Hartono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, yang jauh-jauh dari Surabaya
khusus datang ke tempat kita. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terhormat Pak Jakaria, Ketua Komite SMK Negeri 1 Plehari, Bapak, Ibu, Dewan Guru SMK Negeri 1 Plehari, siswa-siswi SMK Negeri 1 Plehari yang saya sayangi. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa masih diberikan rahmat, diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di musola yang sederhana ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan tak lupa kita tak bosan-bosannya mengucapkan salawat, salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat beliau, pengikut beliau, hingga akhir zaman. Bapak Ibu, siswa-siswi sekalian yang berbahagia, tidak panjang lebar saya sampaikan, barangkali saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Habib yang berkenan datang ke tempat ini, kemudian kepada panitia pelaksana sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Adapun kegiatan ini adalah salah satu kegiatan keagamaan yang rutin BIP yang kita laksanakan, dan untuk penceramah yang kami muliakan yang dari Surabaya ini pertama kali, barangkali selama berdiri inilah yang pertama kali yang kita laksanakan. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan hal seperti ini selanjutnya kita bisa laksanakan. Doa, bantuan, dukungan dari semua pihak itu kami harapkan, dan tidak lupa juga barangkali siswa-siswi ini juga kalau kalian tidak datang apa jadinya. Makanya dukungan dari kalian, alhamdulillah, terima kasih. Dan yang terakhir barangkali kita juga mohon maaf nih, barangkali pelaksanaan kami BIP inilah adanya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafin ya, mohon dimaafkan. Inilah keadaan SMK Negeri 1 Plehari. Luasnya di sini kurang lebih 2 hektar atau 20.000 meter persegi, dengan makhluknya di sini terdiri dari makhluk kasar dan makhluk halus ya. Makhluk kasar, makhluk penampakan ini jumlahnya kurang lebih 945 orang. Kemudian gurunya sekitar 62, dan ditambah dengan karyawan yang lain sekitar jumlahnya 80 sekian, hampir lebih daripada 1.000 orang. Jadi bermacam tingkah laku, maka kepala sekolahnya juga harus bunglon. Artinya kalau si A kelakuan seperti B, kepala sekolahnya harus seperti B, Pak Ud. Makanya barangkali rambutnya kelihatan tambah habis. Demikian barangkali sekali lagi saya ulun mengucapkan terima kasih. Mohon maaf barangkali nanti banyak sekali kekurangan yang ditemukan di sini, itu semata-mata kekurangan kami. Dan mudah-mudahan kedepannya Habib kada jarak ke sini, karena Habib ini bisa berbahasa Banjar. Demikian Bib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama.
kepada Bapak Habib Idrus bin Muhammad Ali Idrus kami persilahkan. Bismillah. Ini punya pos sendiri-sendiri. Nah ini ente masuk sini, yang di luar masuk. Nah ente bebarakan sini, merapat. Biar majelisnya tambah barokah, amin. Parakan jar barang Banjar. Allahi wabarakatuh. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK 1, betul ya? Betul. Kota Pelaihari. Bapak siapa pian lupa saya ulun. Bapak Rudi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur, amin. Yang mana kepala sekolah pian ini semuanya masih ganteng, bungas dan gagah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran, amin. Juga yang sama-sama kita muliakan segenap dewan guru yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya karena saya masih muda, masih 20 tahun. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, amin. Kesusahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pian khususnya yang menjadi murid-murid alias katanya Rasulullah talabatul ilm, penuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan kefahaman yang begitu sempurna sehingga bisa memahami daripada ilmu-ilmunya yang sedemikian mulia, dan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu taman surga. Jadi ibarat pian ini semuanya duduk di taman surga. Jikalau kita atau pian semuanya seberataan, saya sedikit-sedikit pakai bahasa Banjar ya, bukan saya mengetahui semua bahasa Banjar, sedikit-sedikit. Nah, mudah-mudahan pian semuanya faham. Kalau kada faham berarti sampean makhluk halus. Nah, tadi ada makhluk kasar, ada makhluk halus. Pian semuanya ini di taman surga, yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, idza marartum bi riyadil jannati
farta'u, kata Rasulullah SAW, jikalau engkau berjalan di suatu tempat yang dimisalkan oleh Rasulullah dan digambarkan oleh Rasulullah, yaitu seperti taman surga, belum masih di surganya, masih di tamannya, kata Rasulullah SAW apa? Farta'u, duduklah di situ, dengarkanlah, simaklah. Bukan acara ini saja, pian semuanya menjadi penuntut ilmu. Ibarat pian ini duduk dan dilingkari di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita semuanya, bahkan Anda semuanya duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sepertinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa sih taman surga itu ya Rasulullah? Mahya biriyadul jannah, apa itu? Timbul penasaran di dalam hati sahabat Rasulullah SAW, pengen tahu apa itu taman surga. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, hiya halaqatut dzikr atau halaqatut ta'lim, perkumpulan yang menyebutkan nama Allah atau perkumpulan yang di situ ada ilmu, katanya Rasulullah SAW. Dan pian semuanya dari jam berapa masuk di sini? Dari jam berapa? Jam 6? Jam 7.30, setengah 8 sampai jam 3. Itu semuanya ibarat Anda berada di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok panas? Suruh tambah AC-nya. Nah, ibaratnya ini masih di tamannya. Surganya nanti itu berada di tempat yang seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Manusia tidak bisa menggambarkan daripada indahnya surga, nggak bisa. Manusia tidak bisa menggambarkan bagaimana mulianya surga tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan jikalau kita terlintas di dalam hati kita tentang keindahan di surga itu lebih indah 1000 kali daripada keindahan yang kita gambarkan. Contohnya misalkan pian semuanya menggambarkan diri pian, diri inti semuanya digambarkan. Diri inti apa? Ngaku dengan PD-nya ganteng padahal jelek. Hidungnya dalam dirinya, wah, mengaku hidungnya mancung padahal hidungnya pesek. Ya kan? Tetapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih indah 1000 kali daripada pian yang mungkin di dunia ini mukanya pas-pasan seperti ente-ente ini. Nah, tak bercanda, ente orang semuanya bungas-bungas di sini. Nah, yang kadak bilang amin berarti jelek. Oh, kadak terima dibilang jelek. Nah, ya kan? 1000 kali lebih indah daripada ketampanan yang kita miliki. Anda menggambarkan kekasih pian, nah, Anda gambarkan kekasih Anda, tetapi di sini nggak ada yang pacaran, insya Allah. Saya yakin di sini nggak ada yang pacaran. Nggak ada. SMK 1 orangnya, masya Allah, nggak ada yang pacaran. Nggak kenal yang namanya pacaran. Betul ya? Nggak musimnya pacaran itu, nggak musimnya. Itu musim zaman tahun 45 itu. Kalau sekarang nggak musimnya lagi pacaran. Musimnya itu lagi apa? Menuntut ilmu, nah, menimba ilmu. Dikala orang-orang di zaman sekarang itu terjadi dan banyaknya kebodohan. Bahkan dikatakan oleh salah satu orang yang betul-betul pintar, namanya orang soleh yang meninggal di kota Hadramut, di kota Tarim, namanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam perkataannya, al-jahlu qabla mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-kuburi kuburu. Orang yang bodoh
Jar orang Banjar itu orang yang bungul. Tapi orang SMK 1 di sini ini orangnya pintar-pintar, amin. Otaknya encer semuanya. Kada ada otak-otak yang ngeres, nggak ada di sini. Itu beliau mengatakan kebodohan orang yang bodoh, orang yang bungul, qabla mautun, sebelum dia sebelum mati, mautun, sesungguhnya dia itu sudah mati, padahal dia itu belum merasakan yang namanya kematian. Karena kenapa? Bodoh dia. Makanya jangan dekati daripada orang-orang yang bodoh, khususnya bodoh dengan agamanya, bodoh dengan sholatnya, bodoh dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lain. Hakikatnya orang yang bodoh itu dia itu sudah mati duluan sebelum ajalnya tiba. Katanya beliau, mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-kuburi kuburu. Dan jasadnya biarpun dia hidup, hakikatnya sudah dikubur dia itu. Biarpun hidup jasadnya. Jadi adanya dia itu seperti tidak adanya, nggak dianggap. Karena kenapa? Karena kebodohan yang dimiliki oleh orang tersebut. Wal iyadu billah min dzalik. Kembali tadi di dalam yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang daripada taman surga. Orang yang masuk di taman surga itu ibaratnya apa? Biarpun tadi yang seperti dikatakan orang yang duduk di belakang sana panas, hakikatnya diri pian itu adem alias dingin. Lain kalau jika pian hadir di majelisnya kontes dangdut, nah yang suka ngeband tuh, nah ya kan, itu dingin, fasilitasnya dingin. Tetapi jika pian hadir di sana, pian seperti orang yang bungul. Kenapa pian seperti orang yang bungul? Pertama, sampean hadir di sana bayar tiket apa kada? Bayar. Sampean hadir di taman surga ini bayar apa kada? Sampean masuk masjid bayar apa kada? Sampean bayar masuk musola bayar apa tidak? Gratis, nggak dipungut biaya. Lain jikalau Anda hadir di majelis-majelis mereka dipungut biaya pian. Kemudian yang lebih bungul lagi, orang yang hadir di situ berdiri kepanasan, jingkrak-jingkrak. Seperti apa itu tadi? Seperti orang yang kehilangan kendalinya, nah panasan dia itu. Makanya kadang-kadang kalau Anda hadir di kontes-kontes dangdut itu ya, itu apa? Itu kadang-kadang disemprot dengan air karena kepanasan, karena banyak apa? Banyak setannya. Kalau pian, biarpun pian di sini kepanasan, kadang-kadang ada yang ngantuk di saat ini, nah karena malaikat turun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak pian keluar dari mana? Dari rumah Anda ke sekolahan ini, ke majlis ini, untuk menuntut daripada ilmunya Allah, untuk menuntut ilmunya Rasulullah SAW, untuk bekal kehidupan Anda dibentangkan seolah-olah Anda berjalan di atas sayapnya malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana pian? Kalah itu namanya RI 1 kalah. Presiden kalah. Kalau seandainya presiden kalau jalan di mana? Di atas permadani merah, keluar dari pesawat, turun, kemudian dibentangkan apa? Karpet permadani merah. Kalau pian, Anda semuanya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat-malaikat, sayap-sayap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tadha ajnihataha, membentangkan daripada sayap-sayapnya li talibil ilmi, untuk mereka-mereka yang menuntut ilmu. Jadi Anda berjalan di atas sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang malaikat tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan kita, setiap hari kita bermaksiat.
membicarakan kejelekan orang, merumpiin orang, memfitnah orang, dan lain-lain. Itu kerjaannya manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi taqta'una laili bin nahar fastaghfiruni astaghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, engkau telah berbuat salah siang dan malam, bertobatlah kepada aku, minta kepada aku ampunan, niscaya aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Anda berjalan di sayapnya makhluk yang tidak pernah berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mulia kita dengan malaikat? Anda semuanya. Tetapi jangan dinodai dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sekolahnya. Maaf kadang-kadang kurang hormat dengan gurunya. Itu memperlambat pemahaman Anda dengan ilmu, pasti itu. Jikalau Anda menghormati guru pian, memuliakan dia, maka pintu kefahaman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat lebih. Bayangkan Anda berjalan di atas sayapnya malaikatnya Allah taala. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan ridon bima tasna, dan malaikat itu ridho mendoakan mereka yang belajar apa yang mereka berbuat. Ridho didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, fulan bin fulan astaghfir lahum. Wahai Allah, fulan bin fulan itu nah yang belajar di SMK 1 Pelihari, ampuni dia wahai Allah, ampuni. Tetapi jikalau malah sebaliknya, jikalau pian di sekolah sudah Anda berjalan di atas sayap malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian pian bermaksiat. Bermaksiatnya gimana? Berhubungan dengan seseorang yang bukan muhrimnya, alias pacaran bahasa kerennya. Nah, kan di sini nggak ada, peringatan aja ini, ya kan? Maka ini akan memperlambat daripada apa? Memperlambat daripada cahaya ilmu yang akan pian dapat. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu itu orangnya pintar sekali, Pak, Bu. Orangnya pintar sekali, Bu, ya. Imam Syafi'i itu. Itu beliau kalau seandainya buka kitab, buka bukunya dia, itu nggak memerlukan waktu untuk menghafal. Dilihat saja sebentar langsung hafal beliau. Begitu hebatnya beliau menghafalkan, daya cerdas, daya tangkap hafalan beliau yang begitu hebat, hingga jikalau buka di buku dibuka atau kitab dibuka oleh beliau, itu yang sebelah kiri ditutupi dengan tangan kirinya. Kenapa? Karena kalau jika dua-dua langsung dilihat oleh beliau, langsung hafal semuanya. Takut kacau hafalannya. Makanya yang sebelah kiri ditutup, menghafalkan dulu yang sebelah kanan. Sebelah kanan ditutup, kemudian yang kiri. Lihat cerdas beliau itu. Suatu saat pernah beliau ketika membuka kitabnya, tiba-tiba hafalannya nggak seperti biasanya, berkurang alias lemot. Ya kan, koneksinya apa? Jaringannya lemot, nggak 3G lagi sudah. Ya kan? Nih sohib internet ini. Ya kan? Orang kalau jaringannya lemot kan diajak bicara kada enak, ya kan? Kemudian daya tangkap bicaranya kada connect. Ibarat internetnya itu kada jalan lurus, berbelok-beloknya. Harusnya melewati SMK 1 Pelihari itu harus lewat sini, dia muter sana. Nah itu lemot sedikit, sehingga beliau mengeluhkan tentang hafalan beliau kepada siapa? Kepada gurunya. Nah ini mulianya seorang murid jikalau betul-betul menghormati daripada apa? Gurunya. Selalu, wahai guru, kemarin hafalan saya itu ibarat saya buka kitab, itu langsung saya lihat itu buku, langsung saya hafal. Sekarang kok memerlukan waktu masih 5 menit saya harus hafal. 5 menit saja sudah mengeluh dia. Kalau ulun mapian berapa menit? Diterangkan kadang-kadang apa namanya sama gurunya berkali-kali kada faham aja. Katanya orang Jawa tuh bebel itu.
Orang Pelihari bilang apa? Orang Banjarmasin nah. Hah? Babal. Bebel. Wah. Diterangkan nggak paham, diterangkan lagi nggak paham, hafal lagi kurang paham, dihafalkan lagi hilang lagi, dan begitu dan begitu. Begitupun beliau. Tetapi beliau itu cuma jeda 5 menit saja. Beliau nggak mau seperti itu. Beliau biasanya Imam Syafi'i sekali buka kitabnya, dilihat langsung hafal. Quran buka langsung hafal. Enak ya punya kecerdasan seperti itu. Daya hafalannya yang sedemikian mulia itu sangatlah mulia. Makanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mulia. Hingga beliau ketika membuka kitabnya lagi masih membutuhkan waktu 5 menit baru hafal. Mengeluhlah beliau kepada gurunya, sehingga beliau mengatakan di dalam syair Arabnya, sakautu ila waqi'in wi'ahu hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya mengeluhkan kepada guruku yang bernama siapa? Waqi', tentang jeleknya hafalanku. Padahal kalau seandainya 5 menit saja untuk menghafalkan, bukan hafalan yang jelek itu, hafalan yang sangat mulia, yang sangat daya tangkapnya dan daya otaknya yang sangat begitu encer. Lain dengan kita 1 jam mungkin nggak hafal-hafal. Kadang-kadang suruh baca surat Iqra saja kan hafal-hafal. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shallah, muter lagi. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ara'aita in, gitu muter. Suruh baca lam yakunil juga muter-muter nggak hafal-hafal. Kalau beliau cuma 5 menit saja sudah mengeluhkan, ini pasti ada sesuatu yang gak ada beres dalam diri saya ini. Ada sesuatu yang kada betul di dalam diri saya. Beliau mengeluhkanlah beliau kepada gurunya. Kemudian gurunya mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai Imam Syafi'i, hindarilah kemaksiatan, kemaksiatan dohir dan kemaksiatan batin. Yang doyan ngerumpi jangan ngerumpi. Nah, ini biasanya ibu-ibu ini, biasanya cewek-cewek ini doyannya ngerumpi sudah. Apalagi jikalau melihat laki-laki yang bungas. Nah, ini kayak kambing ini, ini. Maka hafalan tersebut, naudzubillah min dzalik, jikalau dilakukan dengan kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala, maka karena ilmu itu sangatlah mahal. Ilmu itu nggak butuh kita yang butuh ilmu. Makanya ilmu jikalau disejajarkan dengan harta, nggak ada apa-apanya, nggak sebanding. Makanya pernah diceritakan, nih saya putus dulu, nih cerita Imam Syafi'i ada pernah diceritakan tentang orang yang sombong dengan ilmunya di kota, karena dikatakan beliau ini bahar fil ilm, lautan ilmu. Ya kan, ilmunya bahkan sampai mempunyai 500 ilmu. Kalau pian semuanya sama ulun baru berapa ilmu pian? Ya kan, kalau ini 500 ilmu, sehingga timbullah sifat sombong di dalam dirinya. Bahkan begitu mahirnya di dalam ilmu, hingga beliau itu bisa berjalan di atas air. Itu bukan keramat katanya beliau, bukan apa namanya, ini bukan ini adalah ilmu yang aku pelajari. Sehingga beliau ketika berjalan di atas laut sambil mengatakan, ya buhair, wahai lautan yang kecil, fa inna fauqakal bahr, karena di atasmu ada lautan yang paling besar. Siapa lautannya? Dia ini. Padahal yang dia lalui ini lautan besar. Dia mengatakan buhair. Di dalam ilmu nahu itu tasghir, ibarat pengecilan. Ibarat apa? Ada orang dinamakan apa? Hamid, dikatakan Humaid. Hamid yang kecil, ya kan? Atau Ahmad, Humaid, Ahmad, jadi kecil, lebih kecil lagi, ya kan? Dia mengatakan, ya buhair, wahai lautan yang kecil. Padahal dia berjalan di lautan yang paling besar.
Fa inna fawqakal bahr, di atasmu ada lautan yang paling apa? Yang paling besar. Dia maksudnya. Nah, ini sombong, orang yang sombong dengan ilmu, hati-hati. Ilmu nggak mau dengan orang yang memiliki kesombongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin minal kibir. Tidak masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya itu sebutir saja sifat sombong, nggak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Ilmu. Banyak orang yang lebih apa? Yang lebih di atas kita. Di atas langit pasti ada langit. Harta pasti ada orang yang lebih kaya lagi dan lebih kaya lagi dari kita. Apa yang kita sombongkan? Karena manusia tidak boleh memiliki di dalam dirinya itu sifat sombong. Yang berhak dan memiliki sifat sombong yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selendangnya Allah ta'ala itu sombong, masih selendangnya saja, dan selendangnya tidak bisa digambarkan. Selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak bisa dipikirkan dengan apa? Dengan akal yang selalu pikiran-pikiran porno, nggak bisa. Pikiran-pikiran yang selalu pikirannya jelek, nggak bisa. Makanya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu akal manusia tidak bisa apa? Tidak bisa memikir. Makanya syariat tidak bisa dipikir oleh apa? Oleh akal manusia, karena akal manusia adalah cetek. Apa bahasa orang Banjar cetek itu? Hah? Kecil bahasa Indonesia. Ya kan, bukan ketek, ketek ini nah halus ya. Nah itu tidak ada apa-apanya akal manusia itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu diberikan nama apa? Al-insan. Apa definisi daripada insan? Al-insan yusamma bil insan likathrati nisyanihi. Manusia itu diberikan nama manusia karena banyaknya apa? Karena banyak lupanya, pasti itu. Makanya nggak bisa akal sehat kita itu memikirkan daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup manusia dengan memikirkan apa? Daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan, mata kita bisa melihat ini bagaimana? Apakah ada manusia yang bisa menciptakan matanya sendiri? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak manusia menciptakan telinga? Nggak bisa. Ada yang bisa menciptakan bibir, bisa merubah, menciptakan? Nggak bisa. Itu manusia-manusia sekarang ini yang kurang-kurang bersyukur, yang aslinya hidungnya pesek dimancungkan. Kalau sudah pesek aja deh. Kalau sudah jelek aja. Ya kan? Kalau sudah tampan, alhamdulillah, nah tampan seperti kepala sekolah kita tampan nah. Kan? Kalau sudah tampan bungas gak perlu seperti artis-artis. Nah, herannya orang-orang zaman sekarang itu yang dilihat artis-artis ibu kota itu nah. Anda coba lihat daripada sosok baginda Nabi kita Muhammad SAW, daripada kebungasannya beliau itu nah, hidungnya yang begitu mancungnya bukan mancung seperti betet, gak ada. Mancungnya itu manis, cakep dilihat itu nah. Kulitnya begitu kada, pakai yang namanya perawatan ini perawatan itu, kada, putih betul. Kada pakai yang namanya bedak 10 cm 15 cm, kada pakai. Didampul nah nggak perlu pakai itu segala macam. Kalau sudah cakep ya sudah cakep, alami, syukuri apa yang ada. Kalau orang manusia di zaman sekarang ini doyannya merubah. Sudah cakep-cakep rambutnya seperti itu, ya kan, dirubah-rubah. Yang satu sebelah kiri cepak, nah sininya cepak. Ya kan, saya pernah duduk dengan abah saya. Abah saya itu kebetulan pernah kerja di Belanda sana. Belanda sepele-pele hari itu. Betul.
betul ini, sekitar 5 tahun beliau kerja di sana. Itu beliau paling gedek, katanya orang Jakarta paling gedek, paling enek jikalau ada orang jelek, ya kan? Kalau abah saya tampan orangnya. Orang tua saya ya harus saya bilang tampan. Kalau orang tua pian sampean bilang jelek, ya bongol sampean. Pasti namanya orang tua kan kita bilang apa? Cakep, tapi memang betul-betul cakep. Apalagi anaknya nah, lebih cakep lagi. Kan? Itu beliau paling gedek itu katanya orang Jakarta, paling gedek, paling enek pada orang jelek. Tampangnya dibuat-buat, rambutnya dicepak-cepakin seperti jarum nah, ya kan? Kemudian badannya mending keker nah, cakep itu badannya, seperti atlet-atlet ini sudah krempeng. Kata orang Banjar itu apa? Urus karing ya, urus karing, hitam pakai tato lagi ya. Lulusan mana? Lulusan mana? SMK 1 Playhari. Kada ada di sini, ya kan? Kalau sudah orang tuh apa adanya ada, instan sudah, maksudnya apa adanya aja deh, yang enak aja dilihat itu loh. Gak usah pakai aneh-aneh. Makanya Rasulullah SAW itu selalu berpenampilan apa adanya. Itu Rasulullah SAW. Nggak pakai apa, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Selalu rapi Rasulullah. Dengan apa yang dimiliki selalu apa? Selalu rapi. Beliau mempunyai sisir, nah dalam kantongnya selalu ada sisir beliau. Ya kan, itu sunnah bawa sisir, tetapi Anda jangan apa? Jangan ngeceng nah. Jangan mejeng aja, cuma sekedar rapi saja nah. Pakai kopiah, jangan kopiahnya taruh sini nah, rambutnya kelihatan nah. Seperti ayam jago nah. Pakai kopiah yang rapi, cakep. Lihat bapak kepala sekolah kita nah. Wah. Sudah dilihat guru-guru di sini, ibu-ibunya guru di sini semuanya rapi-rapi. Murid-muridnya jangan mau kalah rapi juga dengan siapa? Dengan gurunya. Rapi Anda bersekolah. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk bersih. An-nadhafatu minal iman. Jikalau sudah bersih, malaikat selalu mengelilingi Anda. Tapi kalau Anda kotor, dekil, bau lagi. Mau sekolah kada mandi. Banyak ini. Cepat-cepat kada mandi. Terlambat sedikit gak apa-apa, tetapi apa? Tapi baunya wangi nah. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW demikian. Banyak orang kadang-kadang mau sekolah kada mandi. Gimana ilmu mau datang ke dia? Bagaimana pemahamannya, otaknya bisa encer? Dianya sendiri apa? Dianya sendiri kumuh. Ya kan, lihat Rasulullah SAW itu sampai keringatnya saja itu berbau wangi, melebihi daripada apa? Melebihi daripada minyak-minyak wangi itu keringatnya Rasulullah SAW. Kalau keringatnya pian gimana? Bau ikan patin nah. Itu keringatnya itu kalau keluar dari tubuhnya Rasulullah, itu mereka sahabat-sahabat Rasulullah itu saking begitu kepengen mencium keringatnya Rasulullah, mendekat ke dalam Rasulullah, mendekat ke tubuhnya Rasulullah, hingga apa? Katanya bahasa Jawa itu ditadahi nah. Kan apa nama bahasa Banjar ini nah? Hah? Tanai. Tanai apa tanai ini? Tanai nah ya. Tanai nah. Supaya apa? Supaya dapat daripada keringatnya tersebut. Ketika dicium, bau keringatnya melebihi daripada wanginya, minyak wangi daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, padahal Rasulullah SAW sederhana. Bajunya nggak banyak seperti pian. Pian kadang-kadang bajunya satu lemari, tapi dekil kotor semuanya. Rumahnya Rasulullah SAW biarpun sederhana, kada bagus, mungkin kamarnya Rasulullah SAW itu mungkin ukurannya sangat kecil sekali, tetapi selalu berbau-bau wangi. Nah, mereka yang selalu menjaga itu daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dia itu akan apa? Akan dikelilingi daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun pian.
Jikalau apa? Jikalau Anda keluar dari rumah Anda, seperti saya katakan tadi, Anda belajar di dalam, Anda berjalan di atas sayap-sayap malaikat Allah, seraya malaikat-malaikat Allah juga mendoakan pian semuanya, ridha apa yang kalian berbuat. Tetapi di balik itu jangan sekali-kali Anda di dalam ilmu itu bermaksiat alias sombong, wal iyadu billah min dzalik. Ya kan? Maka ilmu itu enggan kepada Anda. Ilmu itu enggak mau mendekat kepada Anda semuanya. Memerlukan apa? Memerlukan adab. Nah, kalau bisa ketika menuntut ilmu jangan lepas dengan yang namanya wudu. Ayo, siapa yang sini mungkin kebanyakan kada pakai wudhu di sini nah, alias batal semua wudhunya nah. Jikalau Anda kepingin pemahamannya lebih apa, lebih encer dan lebih paham lagi, jangan masuk ke kelas kecuali Anda dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci. Yang mengajarkan gurunya pun demikian, hingga kata-kata daripada guru tersebut bisa membuat daripada muridnya itu sadar, ya kan? Sampean juga dalam keadaan wudhu, guru dalam keadaan wudhu itu. Maka ilmu yang kalian serap, yang kalian gali itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun sampean sedikit ilmunya, nanti sampean keluar dari sekolah ini pasti pian mempunyai keahlian yang lebih, nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau kita sudah nggak menjaga daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang kada mandi pergi ke sekolahnya, baunya masya Allah, kada ada wudhu, gimana ilmu mau mendekat kepada kita? Malaikat saja nggak mau dekat dengan kita. Oh, ini orang baunya masya Allah. Tetapi kalau Anda mandi, bersihkan, ya Rabb, niat yang baik wahai Allah, saya mau ke sekolah, niat yang baik ya Allah, pengen nanti lulus dari sekolah ini, daripada SMK 1 ini ya Allah, pengen punya pekerjaan yang halal ya Allah. Mandi Anda, itu tetesan mandi yang keluar dari badan Anda itu menghapuskan segala dosa-dosa semuanya. Kemudian Anda wudu, sebelum berangkat sekolah jangan lupa sholat duha dulu, sholat isyraq dulu. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dibukakan daripada kefahaman Anda semuanya. Kemudian belajar, niscaya otak Anda, pemahaman Anda akan dibuka oleh Allah taala sedikit demi sedikit. Biarpun ilmu yang pian gali di sini sedikit, tapi pengalaman nanti Anda ketika keluar daripada sekolah ini akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat daripada pian semuanya selalu menjaga daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, itu ibarat Rasulullah SAW diundang. Nah, bagaimana Rasulullah SAW itu perasaannya itu ketika diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun saja merasa bahagia diundang di sini, ya kan, oleh Bapak Kepala Sekolah. Tadi saya berangkat pagi, tadi malam selesai majelis, sampai jam 1 malam saya di Surabaya. Tadi saya pesawat pertama saya berangkat ke sini, ya kan, diundang sini, merasa terhormat, ya kan, merasa terhormat. Karena kenapa? Karena merasa dihargai. Begitupun bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di waktu di malam Isra wal Mi'raj dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana perasaannya Rasulullah? Bukan menghadap kepala sekolah, bukan menghadap kepala bupati, bukan menghadap kepada RT, kepada presiden, gubernur, bukan, menghadap kepada yang menciptakan manusia, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bintang dan segala macam. Bagaimana perasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedikit saya akan ceritakan daripada pengalamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alias face to face, bahasa kerennya seperti gitu. Zat bizat, bertemunya antara zatnya Rasulullah dan bertemunya dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala langsung, tanpa ada apa?
tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang. Di waktu itu ada hijab terdiri daripada 70 hijab, yang mana Rasulullah SAW ketika sebelum bertemu dengan Allah itu ada 70 hijab. Satu hijab jikalau ditempuh oleh manusia biasa membutuhkan waktu 500 tahun lamanya, katanya Rasulullah. Satu hijab. Kalau manusia biasa seperti ulun sama pian ini, 500 tahun nanti, satu hari nanti di akhirat itu ibarat kita melalui 500 tahun. Bayangkan hadirin dan hadirat, 500 tahun kita lalui. Kita kadang-kadang duduk di majelis ini kepanasan sedikit sudah kada kuat sudah. Yang ibu-ibunya sudah pakai kipas semuanya, kepingin cepat-cepat bubar. Nah, ini Habib lama benar nih ceramahnya nih. Bayangkan pian nanti di padang mahsyar 500 tahun, Bu. Sanggup apa kada pian? Tergantung amal pian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita menerima dengan keadaan kita di dunia ini, sabar dengan ketaatan, sabar dengan kemaksiatan, sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, sabar atas bala yang diberikan oleh Allah, sabar semuanya, maka 500 tahun itu enggak ada artinya. Katanya Rasulullah itu belum di padang mahsyar. Itu ketika katanya Rasulullah SAW, ketika saya bertemu dengan Allah ada 70 hijab. Satu hijab katanya Rasulullah SAW, ma min hijab ilal hijab yahtajuna ila khamsamiyah sana, membutuhkan 500 tahun kalau manusia biasa yang melewatinya. Tetapi katanya Rasulullah SAW, saya melewati hijab tersebut hanya membutuhkan waktu katorfatul ain, seperti kejapan mata. Kejapan mata sedikit pindah ke hijab kedua, kejapan mata sedikit ketiga, sampai keempat, sampai yang terakhir, sampai yang hijab ke-69. Makanya jadi ada hijabnya, ada penghalangnya. Nah, begitupun kita dengan ilmu. Jikalau Anda pengen ilmu Anda barokah, maka gunakanlah dengan hal yang baik. Karena ada hijabnya, nggak langsung Anda dibuka. Enak betul kata ilmu, pian langsung faham. Perlu apa? Perlu belajar, perlu hafalan, perlu minta dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu duduk dengan guru, bisa paham dan segala macam, dibuka dan dibuka. Begitupun yang dilalui oleh Rasulullah SAW, padahal dia manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan dan melalui daripada 70 hijab tersebut. Sampailah Rasulullah SAW, singkat cerita, karena di setiap hijab itu ada apa? Ada daripada kisah-kisahnya. Apa saja pengalamannya Rasulullah SAW ke hijab yang pertama, apa saja pengalaman Rasulullah SAW ke hijab yang ketiga, sampai ke 69 hijab. Itu hijab yang terakhir sebelum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW merasa gemetaran dan ketakutan. Karena kenapa? Ini hijab yang terakhir, jikalau dibuka akan bertemu dengan zatnya Allah. Jangan dipikir dengan akal sehat pian ya, kada sanggup pian. Pian saja jikalau pikirkan, manusia saja yang pian cintai, yang pian sayangi, kadang-kadang kada sanggup. Dia saja masih gak ada pengorbanan dengan ulun. Padahal ulun apa? Padahal ulun sangat cinta dengan dia. Saya SMS-in setiap hari, saya inbox setiap hari, masih saja kada ucapin ulang tahun kepada ulun. Di sini ada salah satu guru yang ulang tahun di hari ini, nah. Ya kan, Bu Eli itu nah ulang tahun. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, amin. Dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Jadikan anak-anaknya anak soleh insyaallah. Dan kebetulan juga ulun kemarin ulang tahun. Nah, alhamdulillah kemarin saya mendapat surprise dari anak-anak murid saya. Dikejutin saya di majelis, belum berangkat ke majelis, mereka datang semua ke rumah. Waduh, masya Allah, hadiahnya cakep-cakep, ya kan? Cantik-cantik, barangnya bukan orangnya, ya kan? Itu perhatian. Kalau perhatiannya manusia terjangkau, terbatas. Tapi kalau perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kada terbatas.
di waktu pagi, sore Anda bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan bermain-main dengan yang namanya tobat. Bukan tobat yang seperti dikatakan wali band, nah. Ya kan, itu tobat-tobat lagu itu. Tapi kalau tobat nasuha itu betul-betul dia tobat, keesokan harinya dia apa? Kada mengulangi daripada apa? Dosa yang dia lakukan. Itu tobat betul. Pagi kita bermaksiat, sore kita bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperumpamakan juga jikalau kita malam bermaksiat, pagi bertobat, diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti perhatiannya Allah kada terbatas. Alias apa? Alias selalu dibentangkan kepada mereka manusia yang selalu mengharapkan daripada apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kekasih pian, kadang-kadang nunggu pian telepon aja keguringan dia. Betul apa enggak? Manusia padahal sudah pian berikan pulsa nah. Sudah sampai pian berikan apa? Hadiah. Ya masih gitu aja. Manusia. Tetapi jikalau Allah Subhanahu wa taala yang pian sambut, pian belajar, ya Allah saya belajar demimu Allah wa rasuluh. Ya Allah, buka pemahaman ulun, buka kecerdasan ulun, dan ulun pengen menyenangkan orang tua ulun ya Allah. Wah, ini lancar, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau pergi ke sekolahannya nawaitu pacaran untuk ketemu kekasihnya, sudah ini yang mengiringi patwalnya siapa? Patwalnya setan ini. Tetapi kalau nawaitunya untuk niat bernuntut ilmu, nawaitunya untuk menimba ilmu, menghormati guru, maka yang menjadi patwal siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mau menabrak, tak bisa, disingkirkan nah. Ada orang yang mau berbuat buruk, diamankan. Tetapi kalau sudah nawaitunya kada benar, kadang-kadang mau sekolah, belok, enggak sekolah. Alias bolos, pengalaman semua ini. Yang aslinya pergi ke SMK 1, ini jalan apa Pak? Gagas. Jalan Gagas, tiba-tiba belok ke pantai Tekisung sana nah, pantai Tekisung sana. Sana Pak sana. Sama aja. Saya bukan orang pelihari, nggak tahu saya. Nah itu karena nawaitunya sudah kada betul, niatnya sudah kada betul. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan proses. Untuk apa? Untuk sampai ke hadirat Allah. Bagaimana ulun sama pian? Hijab saja ditempuh oleh Rasulullah. Sampai hijab yang terakhir yang ke-69 itu, datanglah di dalam diri Rasulullah ketakutan dan kebimbangan dan kerisauan. Kemudian fafatahal hijab, kemudian hijab itu dibuka sedikit demi sedikit. Kemudian Rasulullah SAW itu tambah takut dan tambah risau, tambah gugup lagi. Kalah daripada pengantin baru itu. Ini akan bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai ini, hijab terakhir mau dibuka nih, sedikit demi sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, alam takhaf wa la tahzan." Jangan, wahai Muhammad, jangan takut dan jangan bimbang. Iqra hadat doa ya Muhammad. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah salah satu doa. Doa apa? Untuk menghilangkan rasa takut, rasa risau, rasa bimbang, rasa galau. Ini yang biasa galau ini. Galau diputusin pacar. Galau kada dikasih apa? Pulsa. Galau diputusin di delkon dari Facebook dan apa? BBM-nya. Orang sekarang nih dipikir-pikir bongol benar. Bongornya apa? Kadang-kadang di delkon dia dari Facebook sudah kayak stres gitu. Kenapa?
kenapa ini ya? Kok delkon saya? Padahal apa? Padahal HP-nya mungkin ganti, kita husnudon aja. Itu sudah buat, kadang-kadang BBM saja, kadang-kadang kada dibalas, itu sudah timbul suudon dalam diri kita. Kenapa orang-orang dulu itu kada ada BBM, kada ada WhatsApp, kada ada internet, nyaman kehidupan mereka, yang ada cuma telepon meja ya nah. Orang sekarang fasilitas banyak, mudah semuanya, tetapi kadang-kadang timbul dalam diri kita itu suudzon, sangka buruk dengan orang. Kada dibalas SMS, ini kenapa ini kada dibalas SMS? Jangan keguringan ini, tidur ini mungkin ini. Kenapa ini? Ini jangan-jangan tadi malam kayak gini nih, jangan-jangan kayak gini, timbul suudzon. Naudzubillah min dzalik. Kita digila-gilain oleh apa? Digila-gilain oleh apa? Oleh dunia kita ini. Tanpa kita merasa. Tapi jikalau kita katanya apa orang pelihari itu positive thinking ya salam, ya kan, punya sifat yang positif, selalu husnudzon dengan orang. Biarin aja deh, mungkin dia lagi uyuh nah capek, ya kan, mungkin dia lagi lagi ngaji, mungkin dia lagi sholat. Kita perkataan seperti itu doa, husnudzon aja, biar mungkin dia lagi gini. Kalau kita kepikiran kalau orang-orang yang kesibukannya dengan itu saja kadang-kadang, ya kan, nggak ada kesibukan, Al-Quran nggak pernah dibuka, zikir nggak pernah, salawat nggak pernah. Kapan kita merasakan nikmatnya kita membaca Al-Quran dibanding kita membaca brokesan di BBM? Nah, kalau membaca brokes BBM, apa ini ya? Wah, Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Bacanya asal-asal, kadang-kadang dinikmati. Baca bismillahirrahmanirrahim, ya kan, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha pengayang. Kita disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pian dikumpulkan ini oleh Allah ta'ala, tanda kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pian lagi sholat, tanda Allah ta'ala sayang kepada ulun. Kita lagi zikir, tanda kasih sayang Allah ta'ala kepada saya. Kita lagi membaca Al-Quran, rasakan kenikmatan kesayangannya Allah, dan buang kasih sayang kepada manusia. Kalau seandainya semua ciptaan Allah membenci pian semuanya, ada zat yang maha tunggal yang mencintai anda semuanya, yang kada pernah bosan dengan anda. Bahkan kita pun kadang-kadang dulak, ya kadang orang Banjar ya, bosan bin dulak bin jenuh kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Itu kita kadang-kadang seperti gitu. Datang jam 3 malam, di alarmnya alarm saja, kada bertahajud dia, guring lagi, as-salatu khairu minan naum. Oh, masih as-salatu minan naum, belum terbit matahari. Tidak merasakan. Sedikit otomatis ya, namanya manusia butuh yang namanya pelajaran. Ya seperti pian ini. Kalau anda mau lulus, otomatis belajarnya harus apa? Harus giat. Begitupun jikalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, haruslah giat. Baca Al-Quran. Diceritakan ada di kota Hadramaut itu ada orang, udah kah sampai sini aja ya, sambung tahun depan insya Allah. Terus pak kada? Yang belakang kada. Ada salah satu orang soleh di kota Tarim, di kota Hadramaut itu, jikalau membaca Al-Quran, ayat itu saja yang dia baca, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alahumur rahmana wudda. Itu ayat diulang-ulang sampai subuh. Orang di sebelahnya jenuh dulak ini nggak ada ayat yang lain apa? Ini saja yang diulang, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alahumur rahmana wudda. Wudahnya diulang-ulang, wuddah. Ini dilihat orang ini kada beres ini mungkin. Ada orang di sebelahnya. Oh biarin deh, mungkin masih adaptasi sama Al-Quran, pembacaan mungkin lagi melancarkan Al-Quran. Diulang lagi, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alahumur rahmana wudda. Itu wuddah, kata-kata wuddah itu diresapi seperti dia makan soto Banjar. Lebih dia memakan daripada apa namanya itu, kelapa muda orang Banjar bilang apa? Hiur anum.
Ya kan? Kalah itu, diresapi betul-betul. Udah sampai subuh. Oh, ini orang kada beres ini. Kata orang di sebelahnya kada beres ini. Kenapa ini? Pasti ada sesuatu ini. Hei, ente waras pak kada? Kenapa? Yang ente ulang tadi itu hanyalah ayat itu saja. Yang saya herankan juga kata-kata udah. Kenapa ente ulang-ulang sampai apa? Sampai subuh. Bukan saya yang kada beres, ente yang bungul. Coba ente pikir, coba ente renungi, katanya orang yang mengetahui daripada arti daripada kalimat wuddah tersebut. Saya akan ulang, katanya orang yang melantunkan ini, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alhumur rahmana wudda. Kemudian ini orang yang di sebelahnya meresapi sedikit demi sedikit. Oh, ini rahasianya wuddah itu. Apa wuddah itu? Kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, kepada kita semuanya. Melebihi kasih sayangnya suami istri, melebihi kasih sayangnya daripada anak dan orang tua, melebihi kasih sayang seorang kekasih dengan kekasihnya. Kalah itu semuanya. Resapi daripada wuddah tersebut. Apa artinya wuddah? Kasih sayang. Diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Innalladzina amanu, yang pertama, mereka orang yang beriman. Bukan hanya mengaku iman, wa amilus salihat, dan juga mereka yang mengamalkan amal-amal yang soleh. Salatnya dibetulkan, tahajudnya dibetulkan, salat duhanya kada pernah ditinggalkan, wudunya selalu dijaga. Wa amilus salihat, amaliyahnya, zikirnya, Qur'annya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Saya ja'alahumur rahmana wudda. Saya akan berikan kepada orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh tersebut, akan saya berikan kasih sayang yang begitu mulia dan begitu indah kepada orang tersebut. Rasakan keharmonisan dan apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah habis. Makanya orang-orang soleh itu tingkatan kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bertambah terus. Kadang ada apa? Kadang ada levelnya, kadang ada sekolahnya, kadang ada tingkatannya. Pian kalau sampai sekolah kelas berapa ini, Pak? Kelas 10 selesai sudah kerja, besok bekerja sudah selesai dapat dunia. Tapi kalau kecintaannya Allah Ta'ala itu ada apa? Ada derajatnya dan tidak terbatas. Lihat Rasulullah SAW itu sampai sekarang itu makomnya, derajatnya selalu apa? Selalu bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia adalah orang-orang yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah ceritanya daripada doa tersebut yang diajarkan oleh Allah untuk menghilangkan kegalauan, kerisauan kepada diri kita, insya Allah kita akan sambung di tahun depan. Amin insya Allah. Marilah kita berdoa di kesempatan yang sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bukalah dalam diri kita ya Allah kefahaman ya Allah. Bukalah dalam diri kita ya Allah kefahaman dalam ilmu ya Allah, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang Kau ridha ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Muliakanlah mereka yang hadir di saat ini ya Allah. Gantikan kesulitan mereka dengan kemudahan ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan berikanlah kepada Bapak Kepala Sekolah, dewan-dewan guru yang hadir di sini ya Allah, kesabaran di dalam membina daripada anak-anak mereka ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh, putri kami menjadi putri yang soleh ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ainin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Zaman semakin dahsyat, zaman semakin banyak fitnah, zaman merajalela daripada kemaksiatan ya Allah. Jagalah anak kami dan istri kami ya Allah. Ada mereka-mereka yang hadir di saat ini ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ainin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekedar berbagi ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau pian mau ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu pian, dan supaya hafalan pian tambah cepat juga nangkap ilmunya, pemahaman dalam ilmunya, maksudnya jangan ditinggalkan untuk membaca daripada Asmaul Husna di dalam namanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata-kata ya Fattah. Ya Fattah Anda baca sebelum subuh 40 kali. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Niscaya insya Allah pian akan dibuka. Apa arti Ya Fattah itu? Maha sang pembuka. Pembuka apapun, pembuka ilmu, pembuka daripada rezeki, pembuka daripada segala amal-amal yang kita akan laksanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau bisa sebagai penuntut ilmu, jangan tinggalkan dengan yang namanya bangun malam. Jangan tinggalkan. Jikalau ilmu pengen lengket dan pengen ilmunya semakin semakin lengket, semakin cekat katanya orang Jawa, ya kan? Jangan tinggalkan dengan sholat tahajud dulu 2 rakaat, kemudian Anda mengambil tasbih, Anda ucapkan daripada Asmaul Husna, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, resapi sebanyak 40 kali, insya Allah akan menambah daripada pemahaman kalian. Jadi yang disampaikan oleh guru-guru di kelas bisa lebih cepat Anda tangkap. Dengan berkatnya apa? Dengan berkatnya daripada Asmaul Husna, daripada Ya Fattah tersebut. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Lebih kurangnya saya minta maaf jikalau ada perkataan dari saya yang tidak pantas didengar, atau perbuatan saya yang kurang adab, kurang sopan, kurang ajar, khususnya dengan guru-guru yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya. Saya meminta maaf karena saya manusia, dan manusia tidak luput dari dosa dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir adalah penutup. Untuk menutup acara hari ini, kami minta kembali kepada Habib Idrus Muhammad Alai Idrus untuk membacakan doa kepada Habib. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bit taqwa. Allahumma iftah alaina ya Allah futuhal arifin. Allahumma iftah alaina ya Allah futuhal arifin. Faqihna fid din wa ilmna bi ilmi ta'wil. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bit taqwa. Jamil afiyah ya akramul akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Maka dengan doa tadi berakhir pula acara kita hari ini. Mari kita bersama mengucapkan hamdalah. Sama-sama kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi setiap malam Kamis itu berpindah-pindah. Kadang-kadang ada di rumahnya Ibu Eli, itu ada di setiap malam Kamis. Kadang-kadang ada di tempatnya Ibu Ratna. Nah, mungkin bisa konfirmasi langsung dengan dengan Bu Eli. Kemudian Sabtu pertama itu saya sendiri yang akan mengajarkan. Itu biasanya juga tempatnya juga berpindah-pindah. Nah, mungkin bisa adik-adik di sini bisa kita kerja sama dalam kebaikan hingga kita semuanya mendapat daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.